papang untuk anak istri di rumah, untuk keluarga di rumah. Nah, sore ini bantu ibu-ibu bagi-bagi dulu. Bapak Maksim ini Maksim berbagi. minta tolong dengan hambanya Bapak Maksim untuk berbagi kepada masyarakat yang lalu lalang. Sebagiannya sih ya nggak kebagian sebenarnya, ya seadanya. Syukur masih bisa berbagi. Ya, kasih motivasi lah, semangat bagi rekan seperjuangan kita yang ada di luar sana. Yang sampai hari ini mereka masih bekerja juga. Bapak Maksim juga hari ini ya sedang bekerja, salah satunya berbagi kepada sesama berupa spaghetti. Dari Ibu Marieti. Luar biasa berbagi, terbiasa bisa berbagi. Mantap, lanjutkan. Iya. Kami ini sudah sore sih, sebentar lagi ini maghrib malam. Dan juga tidak lama ini kita memasuki di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, sejak Ramadan kita bisa berbagi sambil sama-sama kita sepi lagi kebahagiaan. Saling berbagi kebahagiaan. Iya. Ini Bapak Maksimnya sambil menunggu orderan juga, sambil juga berbagi hari ini, sore ini. Kami ini sedang di pangkalan ini, di tempat perkemahan di Jalan Pramuka Kompleks Semanda. Kalau sudah malam ya, nyamuknya liwar nih, luar biasa. Obat nyamuk 1 kotak itu kada cukup 1 malam ini. Soalnya di belakang ini kan semacam rumput gitu ya, apa tuh, alang-alang rumput lah. Jadi nyamuknya ini banyak sekali nih kalau sudah menjelang malam nih kita ini. Sis Aloh ini nggak kelihatan kepalanya ini, aduh, ya apa ini, kami tempat perkemahan kami ini sederhana sekali, terbatas. Nah, soalnya atap kami ini masih belum diperbaiki, jadi agak keturun belakang atap kami ini. Sampai kepalanya Sis Aloh di sana kada kelihatan. Sebenarnya ya, kalau soal berbagi itu mungkin setiap orang itu punya cara pandang, cara berpikir yang berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan nggak usah diberi lah, dia itu kan mampu, dia itu kan sudah punya pekerjaan, dia aja bisa beli makanan, semisalnya. Ada memiliki pola pikir seperti itu. Sebenarnya sih kembali kepada pribadi kita. Kalaupun hati kita tergerak untuk menolong, untuk berbagi kepada sesama, sekalipun dia juga kelihatannya orang yang mampu, bisa memiliki keuangan, membeli makanan juga. Kalau hati kita tergerak, ya berilah dengan tulus ikhlas. Seperti itu. Jadi bukan hanya kita memikirkan, oh kita harus memberi kepada orang yang benar-benar susah, semisal seperti itu, benar-benar dia dalam kondisi kelaparan. Tapi kalau memang hati kita tergerak, ya beri saja, tidak masalah juga gitu. Yang penting setelah memberi ya tidak usah kita ungkit-ungkit lagi, kita pikirkan lagi, dia itu tadi kaya loh, dia itu punya uang loh, dia itu tadi punya gaji loh, dia itu tadi punya kerjaan, kenapa kamu kok kasih dia misalnya. Nah, jadi kita nggak perlu ungkit-ungkit. Ketika kita sudah menolong, serahkanlah semua itu kepada Tuhan, dan kita juga harus doakan orang yang sudah kita beri, kita tolong, supaya melalui orang yang sudah kita tolong, kita beri tadi, dia juga memiliki hati yang mau peduli dan berbelas kasih kepada sesama. Dia juga mau memberi, ya. Mana tahu juga ya, melalui misalnya kehadiran nih Bapak Maksim. Ketika Bapak Maksim tiba-tiba memberi kepada orang yang kelihatannya mampu,
Nah, sementara yang diberi itu sebenarnya orangnya kikir, semisal orangnya pelit selama ini, tidak pernah mau saling berbagi kepada sesama. Karena kehadiran beliau ini, semisal Bapak Maxim ini memberi kepada seseorang itu tadi, nah tidak secara kebetulan itu juga kita mendidik sebenarnya, mendidik orang yang selama ini mungkin hidupnya dia pelit, dia kikir, dia memiliki segalanya, memiliki harta kekayaan, keuangan yang berlimpah, tapi dia nggak pernah mau peduli kepada orang yang kesusahan, kepada orang yang kelaparan. Nah, dengan hadirnya kita, semisal hadirnya Bapak Maxim ini, beliau ini, hamba Allah ini, dia berilah kepada orang yang, orang pakai motor, dia punya motor, misalnya. Nah, tiba-tiba hatinya tersentuh, tergerak, terjamah. Lalulah dia juga memiliki hati yang mau peduli besok-besoknya, yang selama ini mungkin dia pelit. Ya, akhirnya dia juga melalui pemberian itu tadi, dia menjadi orang yang murah hati dan menjadi orang yang rendah hati. Marilah kita saling berbagi kepada sesama. Yang dikatakan juga saling berbagi, saling menolong, bukan hanya kita mengukur dari sisi sembako atau keuangan saja. Kalaupun kita tidak memiliki keuangan maupun sembako, ya, saat kita menyalami tangan, menjabat tangan orang yang kita jumpai, kita ajak ngobrol, kita beri nasihat, kita memberikan motivasi, kita membangkitkan mereka, itu pun dikatakan berbagi juga. Banyak cara untuk kita berbagi, bukan hanya dinilai atau diukur hanya melalui materi saja yang namanya berbagi. Ya, pada saat kita berjumpa dengan orang di luar sana dalam kondisi hidupnya sangat terpuruk, ya, dia berada di titik terendah sekalipun, dia bingung, tidak tahu untuk dia bisa keluar dari keadaan dia saat itu. Melalui kehadiran kita, untuk kita menyalami dia, memberikan senyuman saja bagi dia, memberikan nasihat, kekuatan, motivasi bagi dia, itulah yang membangkitkan semangat tubuh, roh, dan jiwa dia. Jadi marilah kita mau bergerak. Jangan nunggu nanti saya bergerak tunggu saya kaya, nanti saya bergerak tunggu saya banyak uang, nanti saya bergerak setelah masalah saya selesai. Tidak usah menunggu setelah masalah selesai. Sekalipun kita banyak problema, banyak masalah kehidupan kita, ketika kita bergerak, kita bertindak untuk melakukan bagian kita, saling berbagi kepada sesama, itu menjadi obat bagi kita, dan masalah kita pun pasti akan menjadi ringan. Sebenarnya begitu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang banyak masalah, masalah kita pun akan menjadi ringan dan akan menjadi terselesaikan dengan sendirinya oleh kekuatan Tuhan yang menyertai hidup kita. Bagaimana Bapak Maxim? Mantap, kasih motivasi. Silakan. Orang-orang berbuat baik. Dengan itu maka menjadikan kebaikan, mendidik, dan dia luar biasa bisa berbagi, jadikan hidup motivasi yang terbaik sebagai akhlak untuk gambar-gambaran orang-orang yang ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya sudah saling sharing, sudah menolong kami juga di sini. Saling tolong-tolong Ya. masyarakat.